Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita di pertemuan ke-20 dalam kajian tafsir, membaca tafsir Tafsirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Kita masih di surah Al-Baqarah. Di hari ini insyaallah kita baca ayat 28 sama 27 sama 28 insyaallah. Dua ayat. 27. Kemudian kita juga akan baca 28 insyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ثم وصف الفاسقين فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة وإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا يدخل في أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب وأصحاب وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض. فأولئك أي من هذا صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار هو خسار الكفر. وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدده تحصيله وهو تحت إمكانه. Baik. Ini ayat 27. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala tsumma wasafa al-fasiqina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati al-fasiqin yang kemarin itu, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidak ada yang Allah sesatkan kecuali orang-orang apa? Fasik. Siapa itu yang fasik? Apa sifat mereka supaya kita bisa menghindar darinya? Karena ini yang disesatkan oleh Allah adalah orang-orang fasik. Siapa mereka? Maka di sini kata beliau, kemudian Allah mensifati orang-orang fasik. Alladzina yanquduna ahadallahi min ba'di mitsaqi.
Mereka adalah orang-orang yang kudun, membatalkan, memutus janji-janji Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqi, setelah terikat kuatnya janji itu. Setelah terikat kuatnya janji itu. Kata beliau rahimahullah, wa hadza ya ummul ahad. Ini mencakup janji alladzi bainahum wa baina rabbihim. Kalau dicetakan antum wa bainahum. Dicetakan ana sama saja, sama. Ini mencakup janji antara mereka dan Allah. Antara mereka dan Rabb mereka, Allah. Walladzi bainahum wa bainal khalq. Dan juga janji antara mereka dan antara makhluk. Maksudnya mereka yang memutus janji orang fasik itu, janji antara mereka dengan Allah untuk selalu menyembah Allah, dan janji antara sesama makhluk. Sesama makhluk. Alladzi akadahu alaihim bil mawathiqis sakilah. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan pada mereka dengan penguat-penguat yang berat. Wal ilzamat, dan ilzam, keharusan yang sudah ditentukan. Tapi fala yubaluna bitilkal mawasik. Mereka tidak peduli dengan ikatan-ikatan itu. Bal yang kudunaha, bahkan mereka membatalkannya. Wa yatrukuna awamirahu, mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Wa yartakibuna wahiyahu, mereka melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqudunal uhud alladzi bainahum wa bainal khalq. Ini antara Allah tadi. Mereka juga memutuskan janji, ikatan antara mereka dengan makhluk sesama mereka. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka memutus apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Wa hadza yadkhulu fi asya' katsira. Di sini di ayat ini wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, ini masuk padanya banyak perkara. Banyak hal. Fa innallaha amarona an nasila ma bainana wa bainahu. Sungguh Allah, dia memerintahkan kepada kita untuk menyambung apa yang antara kita dan Allah. Bil iman, tentunya dengan keimanan terhadapnya. Wal qiyam bi ubudiyati, tegak melakukan penghambaan kepadanya. Itu namanya kita menyambung janji kita dengan Allah. Adapun kalau ada orang menyembah selain Allah, maka dia telah memutus janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainana wa baina rasuli, dan juga janji antara kita dan antara rasulnya, yaitu bil iman bi, sama dengan beriman terhadap beliau. Wa mahabbati, mencintainya. Karena orang tidak akan dikatakan beriman kalau dia masih lebih mencintai selain daripada Nabi SAW, melebihi Nabi. Ya kan? Sebagaimana dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai saya lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Atau paham ini? Ini bentuk kita menyambung janji keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada semuanya. Melebihi cinta kita kepada seluruhnya. Iya. Ini harus kita lakukan. Wa ta'dziri, dan menghormatinya. Beliau utusan Allah. Wajib kita hormati. Kita tidak mengangkat suara melebihi suara beliau. Kita melakukan apa yang beliau anjurkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Wal qiyam bi huquqih, tegak melakukan hak-hak beliau. Wa ma bainana wa bainal walidain. Juga ini apa antara kita dan antara kedua orang tua.
wal aqarib kerabat, wal ashab teman-teman kita, wasairul khalq bahkan seluruh makhluk semuanya punya hak. Orang tua, kerabat, teman, seluruh makhluk. Ini bil qiyami bihukukihim. Tentunya dengan tegak melakukan hak mereka. Allati amarallahu an nasilaha. Yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyambungnya. Iya. Fa'ammal mu'minuna fawasalu ma amarallah. Ini golongan ini. Ini kan Allah perintahkan untuk disambung. Maka adapun orang-orang beriman, maka mereka menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ayyusol min hadhil huquq, untuk disambung dari hak-hak ini. Wa qamu biha atammal qiyam. Mereka tegak melakukannya dengan sesempurna-sempurnanya. Iya. Sesempurna-sempurnanya. Wa ammal fasikun, adapun orang-orang fasik, qata'uha, mereka memotongnya, memutusnya. Wa nabaduha wara'a duhurihim, mereka membuangnya di belakang punggung mereka. Mu'tadina anha, berpaling darinya. Bil fiski wal qati'ah, dengan kefasikan, wal qati'ah dan memutus, wal amal bil ma'asi, beramal dengan maksiat, naudzubillah. Wal ifsad bil ard, maksudnya maksiatnya adalah berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Ulaik, mereka itu, yaitu yang begini sifatnya, yang memutus janji mereka dengan Allah. Mereka memutus apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Mereka itu man hadhihi sifatuhu, siapa yang seperti ini sifatnya, humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Mereka inilah orang-orang yang merugi. Di mana? Tidak disebutkan. Makanya kata beliau, fid dunya wal akhirah. Iya. Kalau dihilangkan ma'mulnya itu ruginya di mana? Berarti umum juga. Mereka itulah yang merugi. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Fa hasarul khosarata fihim. Allah Subhanahu wa taala membatasi kerugian pada mereka. Dari mana pembatasannya? Itu dhamir fasl. Ulaika hum al khasirun. Itu dhamir fasl itu lil ihtisar, memberikan pembatasan. Terjemahannya itu hanya mereka lah orang-orang yang merugi. Ini sama dengan sebelumnya di awal surah Al-Baqarah. Ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapat apa? Hidayah. Paham ini? Jadi dhamirul fasl memberikan faedah pengkhususan, pembatasan. Hanya mereka inilah yang merugi. Iya. Li'anna khusronahum amun fi kulli ahwalihim. Karena kerugian mereka umum di setiap keadaan mereka, naudzubillah. Laisa lahum nau' minar ribh. Tidak ada sedikit pun untuk mereka jenis dari keuntungan. Rugi semuanya. Tidak ada keuntungan sama sekali. Karena rugi dunia, rugi akhirat. Iya. Li'anna kulla amalin solihin syartuhul iman. Karena setiap amalan soleh itu syaratnya keimanan. Sementara mereka kan begitu. Faman la imana lahu la amalalah. Tentunya siapa yang tidak punya keimanan maka tidak ada amalan. Iya kan? Siapa yang tidak punya keimanan maka tidak akan punya apa? Amalan. Wa hadzal khassar, dan kerugian yang sangat ini, siag mubalaghah, fa'al, kerugian yang sangat ini, huwa khassarul kufur, yaitu kerugian yang disebabkan karena kekafiran. Wa ammal khassar alladhi qad yakunu kufran wa qad yakunu ma'siyah. Intinya tadi itu kerugian yang dunia akhirat itu kerugian yang sebabnya apa? Kekafiran. Wa ammal khassar, adapun kerugian yang
kadang kafir dan kadang juga bernilai maksiat. Wa qadat yakunu tafriton fi tarki mustahabin. Kadang karena dia kurang dalam meninggalkan ya yang disunahkan. Al-madhkur fi qouli ta'ala, yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin. Sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian. Fahada am li kulli makhluk. Ini umum untuk seluruh makhluk. Maksudnya beriman ataupun kafirnya. Kalau tadi itu kerugian yang berupa kekafiran, itu tentunya khusus. Paham maksudnya? Faulaika humul khosirun. Dibatasi kerugian pada mereka karena kekafiran. Adapun kerugian yang bersifat maksiat atau telantar dalam hal yang sunnah-sunnah. Paham kan? Ini umum untuk setiap orang. Bahkan orang beriman juga merugi dalam hal tersebut. Iya, ini umum untuk semua makhluk. Ila man ittasafa bil iman. Kecuali yang bersifat dengan keimanan. Wal amal soleh, beramal soleh. Wa tawasi bil haq. Saling mewasiati dengan al-haq. Wa tawasi bis sabar. Saling berwasiat dengan kesabaran. Ini maksudnya yang ada dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu. Ini tadi. Man ittasafa bil iman. Wa amilu solihat. Ini wal amal soleh. Wa tawasau bil haqqi. Ini. Wa tawasau bis sabar. Paham kan? Wa hakikatuhu. Dan hakikat kerugian yang umum itu untuk beriman ataupun kafir. Yang umum adalah fawatul khair. Luputnya kebaikan. Setiap kebaikan itu luput, kita rugi. Alladzi kana al-'abdu bisadadi tahsili. Yang seorang hamba lagi bisa dia usahakan. Wa tahta imkani, dan mungkin dia lakukan. Bisa diusahakan, bisa dilakukan, tapi hal itu luput dari kita, itu juga rugi namanya. Itu juga apa? Rugi. Tapi ini kerugian yang umum merata kepada banyak orang. Kalau tadi itu yang pertama tadi humul khosirun, itu kerugian yang khusus. Dibatasi kerugian itu dari mereka. Kemudian Syekh Muhallif rahimahullahu ta'ala, ثم قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. فإذا كنتم في تصرف وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية ومن بعد ذلك تحت دينه الجزاء أفيليق بكم أن تكفروا به وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه. Masya Allah. Baik, ini ayat yang ke-28, Masya Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kafir kepada Allah? Ini akan disebutkan oleh beliau istifham, maknanya ta'ajjub. Taubih wal ingkar, segala itu mencela dan mengingkari. Gimana caranya kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata, sementara sebelumnya kalian mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Apa kalian tidak bersyukur itu? Kalian sebelumnya tidak ada, kemudian kalian ada. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mewafatkan kalian lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Gimana ini? Iya. Seharusnya
kalau kalian menyadari bahwa kalian hidup dan mati itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian kafir kepada Allah? Ini kan yang paling aneh. Seorang kalau menyadari Allah menciptanya, kemudian dia menduakan Allah, kafir kepada Allah, itu hal yang aneh. Iya, hal yang aneh. Karena dari sifat dasar manusia, sifat dasar itu, kita pasti membalas yang berbuat baik kepada kita. Kita pasti membalas yang berbuat baik kepada kita. Itu dasarnya. Ini sudah Allah cipta, Allah adakan, Allah hidupkan. Tapi dia malah kafir kepada Allah. Makanya di sini ta'ajub. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan fahyakum, sementara kalian adalah sebelumnya maut. Mayit-mayit. Kemudian Allah hidupkan kalian. Kemudian Allah matikan kalian lagi ketika selesai ajalnya. Kemudian Allah akan menghidupkan kalian lagi, yaitu bangkitkan di hari kiamat. Kemudian hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kata Allah rahmatullah, hada istifham bimana ta'ajub. Ini istifham. Karena kaifa alat istifham. Ini pertanyaan tapi maknanya ta'ajub. Takjub, gimana caranya ada seperti itu? Wa taubih, sekaligus celaan. Wal ingkar, dan pengingkaran. Iya. Dan pengingkaran. Kan kadang iya kan, berjalan kan kadang bertanya tapi mengingkari. Gimana ini? Iya. Yaitu kata beliau rahmatullah. Kaifa yahsulu minkumul kufru billah? Bagaimana bisa terjadi dari kalian kekafiran kepada Allah? Alladzi khalaqakum minal adam. Padahal Allah telah menciptakan kalian dari tidak ada. Wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am, dan memberikan nikmat kepada kalian dengan berbagai macam jenis nikmat. Tsumma yumitukum 'inda istikmali ajalikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kalian ketika sempurna ajal kalian. Wa jazikum fil kubur. Kemudian dia Allah membalas kalian dalam kuburan kalian. Tsumma yuhyikum ba'dal ba'tsi wan nusyur. Kemudian Allah akan menghidupkan kalian setelah hari kebangkitan. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian tentunya hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Fa yajazikum jazaa'al awfa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sanalah akan membalas kalian dengan balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna. Iya. Di hari kiamat. Fa idza kuntum fi tasarrufihi wa tadbirihi wa birrihi wa tahta awamirihi diniyah. Maka jika kalian berada di dalam pengaturan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kalian berada dalam kebaikan Allah, di bawah perintah Allah secara agama. Wa ba'da dzalika tahta dinihil jazai. Kemudian setelah itu kalian akan berada di bawah dinihi al-jazai. Di bawah agamanya juga, perintahnya juga secara balasan. Maksudnya kalian di dunia ini berada di bawah pengaturan dan perintah Allah. Di akhirat juga kalian akan seperti itu. Apa yali kubikum antakfuru bih? Pertanyaannya, apakah pantas kalian kafir terhadap Allah? Ya kan? Di dunia ini kita hidup dengan berbagai macam nikmat dari Allah. Ketika kita nanti kembali kepada Allah, kita juga akan berada di bawah penguasaan Allah. Apakah pantas kalian kafir kepada Allah? Wahal hadza illa jahlun azim. Wa safahun kabir. Ini tiada lain kecuali kebodohan yang besar
dan kedunguan yang besar. Safah itu lebih parah daripada jahal. Jahal bodoh. Kalau safahun lebih dari bodoh. Iya. Bal alladhi yaliku bikum. Bahkan seharusnya yang pantas bagi kalian. Itu tidak pantas itu seperti itu tadi. Seharusnya yang pantas bagi kalian. Antattaku. Satu. Kalian bertakwa kepada Allah. Iya kan? Wa tashkuru. Kalian selalu bersyukur pada Allah. Seharusnya ini. Wa tu'minu bih. Kalian harus beriman kepada Allah. Wa takhafu adabah. Kalian seharusnya selalu takut akan siksaan Allah. Wa tarju thawabah. Seharusnya kalian harus mengharap selalu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seharusnya. Ini seharusnya. Tapi mereka keluar dari itu. Makanya di sini Allah katakan, kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kalian kafir pada Allah? Gimana bisa seperti itu? Dia memberikan kalian seluruh yang kalian butuhkan. Dia menghidupkan kalian dan mematikan. Apakah pantas kalian tidak percaya, tidak beriman kepadanya? Kalau ada yang keluar dari itu tidak lain karena kebodohan yang besar. Karena kedunguan yang besar pada orang itu. Karena yang pantas bagi kita untuk mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah kita bertakwa padanya, bersyukur kepadanya, beriman hanya kepadanya, takut hanya kepada siksaannya, dan mengharap hanya pahalanya. Ini Masya Allah ayat yang ke-28. Kita cukupkan insya Allah. Besok lagi baru kita lanjut dengan ayat 29 insya Allah. Masya Allah.